Untuk di STNK ini perubahannya hanya di sini ya, hanya di pengesahan STNK-nya ya teman-teman. Ini di kolom nomor 34 ini, yang kemarin 3 itu belum terstempel karena 2001 yang sedianya saya bayar pajak tapi belum saya bayarkan. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Burhanuddin teman-teman. Pada video kali ini teman-teman, ini saya akan mencoba ya, ini memproses pajak STNK dari kendaraan bermotor, sepeda motor, skuter motor saya sendiri ya teman-teman. Ini untuk ke Samsat Keliling nanti di Polsek Kota Kendal teman-teman. Ini untuk STNK-nya ini berlaku sampai nanti ini ya teman-teman, sampai tahun 2023. Tapi ini untuk pajak ya, untuk pajak ini ada keterlambatan ini pada bulan Agustus tahun 2021 kemarin. Berarti ini telat tahun lebih dikit ya teman-teman. Nanti akan kita coba kita pajaki pada masa pemutihan denda pajak bulan ini, nanti sampai tanggal sampai tanggal 22 November teman-teman. Untuk persyaratannya hanya ini ya teman-teman. Yang pertama adalah KTP, yang kedua adalah STNK-nya. Nanti kita bawa ke ke Samsat Keliling di depan Polsek Kota. Yang penting adalah antara KTP dan ini ya, dan KTP dan STNK itu datanya sama ya teman-teman. Ini karena motornya ini motor saya sendiri ya. Jadi ini KTP dan STNK otomatis sama ya. Nanti akan kita coba pajaki, kita manfaatkan fasilitas ini pemutihan denda pajak dari pemerintah provinsi Jawa Tengah teman-teman. Langsung saja kita akan persiapan berangkat ke TKP teman-teman. Kita udah sampai ya teman-teman. Ini dia untuk lokasi Samsat Keliling, ini persis di halaman Polsek Kota Kendal. Nanti kita akan ini untuk melakukan pajak tahunan kendaraan yang mengalami keterlambatan atau telat pajak teman-teman. Langsung akan kita daftarkan STNK-nya ya teman-teman. Ini untuk pagi ini belum begitu ramai ya teman-teman. Jadi untuk pelayanannya nanti bisa cepat untuk ini untuk pelayanan Samsat Keliling di depan Polsek Kota Kendal ini teman-teman. Ini STNK sudah saya daftarkan ya teman-teman. Ini nunggu pemeriksaan penelitian dari petugas yang melaksanakan Samsat Keliling di Polsek Kota Kendal nanti teman-teman. Tunggu kelengkapan persyaratan, ini mau dicek dulu untuk KTP dan juga STNK-nya teman-teman. Jadi memang harus sesuai ya, ini antara KTP STNK harus sesuai untuk proses pajak kendaraan ini. Ini nanti akan kita buktikan bahwa untuk Jawa Tengah saat ini sedang ada pemutihan denda pajak ya. Karena untuk motor saya ini ada keterlambatan 1 tahun 1 bulan ya teman-teman. Nanti kita cek notisnya setelah tercetak untuk yang baru ya teman-teman. Jadi cukup mudah ya teman-teman. Ini masyarakat atau pewajib pajak itu cukup datang ke Samsat Keliling ya, cukup datang ke Samsat Keliling ini, kemudian menyerahkan syarat STNK dan juga KTP ya, STNK dan KTP. Nanti ngantri sebentar, ini karena ada beberapa yang sedang melaksanakan pajak kendaraan. Nanti akan dipanggil oleh petugas dari ini penerima pajak. Setelah dipanggil berarti kita menyiapkan uang untuk nilai pajak yang harus kita bayarkan ya. Setelah itu STNK dan notis pajak baru akan diserahkan kepada kepada wajib pajak ya teman-teman. Ini ya teman-teman untuk
pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor sepeda motor Yamaha Jupiter Z ya teman-teman. Ini tahun 2003. Ini ada keterlambatan 1 tahun lebih, 1 bulan ya ini ya. Yang harusnya kemarin tahun 2001 bayar tapi tidak saya bayarkan, sehingga pada tahun 2002 ini ditagih 2 tagihan pajak sekaligus ya teman-teman. Untuk di STNK ini perubahannya hanya di sini ya, hanya di pengesahan STNK-nya ya teman-teman. Ini di kolom nomor 34 ini, yang kemarin 3 itu belum terstempel karena 2001 yang sedianya saya bayar pajak tapi belum saya bayarkan, sehingga distempel bersamaan dengan pada saat pembayaran yang keempat ini ya, pada tahun ini 2020 ini bersamaan dengan pemutihan denda pajak yang sedang dilaksanakan di Samsat Provinsi Jawa Tengah teman-teman. Untuk lebih detailnya ya teman-teman, ini akan saya jelaskan untuk notis pajak dari yang dibayarkan pada saat ini, pada saat pemutihan di Samsat keliling. Ini ya teman-teman untuk penjelasan notis pajaknya ya. Ini untuk keterlambatan tahun 2022 ini yang dibayarkan pada bulan ini adalah tagihan untuk yang tahun 2021 ya, yang harusnya saya bayarkan tanggal kemarin 2021 harusnya bayar tapi tidak saya bayarkan, sehingga ini ditagih pada saat ini. Ini tidak ada denda pajaknya ya, dibebaskan dari sanksi administrasi. Ini untuk yang harusnya dibayarkan pada Agustus 2001 yang lalu ya teman-teman. Kemudian yang bawah ini adalah masa berlaku notis ini sampai nanti Agustus 2022 ya teman-teman. Ini di sini tertulis ya teman-teman, tertulis untuk jumlah yang harus dibayar. Ini ada yang paling atas ini ya 70.500 adalah pokok pajak kendaraan ya. Kemudian yang 35.000 itu adalah jasa harja. Karena tahun kemarin tidak saya bayar, ini ada sanksi administrasi atau denda ya 8.000, tapi untuk denda pajak tidak ada nihil. Sementara untuk jumlah pajak seharusnya 105.500 ya. Ini karena ada tambahan denda 8.000 untuk sanksi jasa harja ya, ini menjadi 13.500 rupiah teman-teman. Ini pada saat pembayaran pajak pada saat pemutihan pada tahun ini ya teman-teman, bebas denda pajak. Tapi untuk pokok tetap kita harus bayar ya, kecuali kalau kendaraan itu untuk STNK ini mati lebih dari 5 tahun, misalnya mati sejak tahun 2017 ya teman-teman, itu mati 15 mati 7 tahun, nanti hanya akan ditagih dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 ya teman-teman. Jadi untuk tahun 2015 harus dibayar, 16, 17 dan 14 itu dibebaskan, tidak ditagih ya teman-teman. Nah, sedangkan ini ya, ini banyak yang salah persepsi, pemutihan itu dikiranya oleh warga masyarakat itu gratis seluruhnya ya. Ini untuk yang gratis hanya untuk dendanya ya, denda pajaknya ya teman-teman. Tapi kalau proses, sama yang kolom paling atas BPNKB, apabila istilahnya kendaraan itu dibalik nama ya, dari nama orang lain menjadi atas nama Anda, itu nanti tidak ada untuk BPNKB-nya itu yang kolom paling atas ini, atau mutasi masuk dari luar daerah yang masuk ke wilayah Jawa Tengah ya teman-teman. Dan pada saat pajak 5 tahun ataupun nanti ganti kepemilikan, dan juga untuk mutasi masuk ya dari luar daerah masuk ke Jawa Tengah, itu nanti tetap ada biaya ini ya, biaya untuk PNBP ya. PNBP itu ada 2 untuk di Samsat, nanti PNBP STNK untuk STNK baru ya. Ini untuk roda 2 nilainya adalah 100.000, untuk roda 4 nilainya 150.000. Sementara untuk biaya administrasi TNKB plat nomor ya, ini adalah untuk roda 2 60.000, untuk roda 4 adalah 100.000. Demikian ya teman-teman ya penjelasan dari saya, semoga ini bermanfaat ya dan tidak menjadikan salah persepsi. Jangan sampai istilahnya menganggap untuk pemutihan itu bebas segala-galanya ya, bebas semua. Yang dibebaskan hanya denda pajak dan untuk BPNKB-nya. Untuk biaya-biaya lain seperti PNBP harus tetap bayar untuk proses 5 tahun, dan juga untuk
proses ganti STNK ya 5 tahun itu, ataupun mutasi masuk dan ganti kepemilikan teman-teman. Sedikit menambahkan saja teman-teman, ini penjelasan mengenai ini ya untuk pelaksanaan dari pemutihan pajak tahun 2022 ini. Ini adalah wujud dari pemerintah memberi kesempatan pada seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan, terutama yang lama tidak dibayar pajaknya, bahkan ada yang sampai puluhan tahun, supaya segera didaftarkan kembali ya, dibayar pajaknya. Nanti akan ada banyak pembebasan untuk pajaknya, hanya akan ditagih 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir dan pajak berjalan. Jadi nanti notisnya hanya 6 lembar ya teman-teman. Jadi kalau sampai 12 tahun nggak dipajaki, nanti akan bebas pajak selama 6 tahun ya. Ini untuk antisipasi pelaksanaan ini ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 74 ayat 2. Bagi kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK, maka dihapus regidennya. Jadi kendaraan yang nanti STNK mati lebih 2 tahun itu akan dihapus datanya dan tidak bisa dibayar pajak kembali, dan otomatis kendaraan itu akan menjadi kendaraan bodong ya teman-teman. Jangan sampai itu terjadi, makanya mumpung ini pemerintah memberi kesempatan, segera daftarkan untuk kendaraan terutama yang telat STNK-nya mati lebih dari 2 tahun. Ini sekedar sekaligus pesan dan himbauan kepada para pemilik kendaraan bermotor. Jangan sampai motor Anda menjadi motor bodong teman-teman. Terima kasih atas kesempatan bisa menonton video ini sampai selesai teman-teman. Jangan lupa untuk yang belum subscribe channel Burhanuddin KDL ya teman-teman. Like video kemudian diberi komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.